Kok nggak tampil? Sudah bisa dimulai. Lanjut. Sudah, Bu, silakan. Silakan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Ya. Coba sapaannya dengan begini caranya. Apabila disapa dengan selamat pagi, anak-anak Ibu jawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa kan? Bisa, Ya, Bu. Bu. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Luar biasa. Masih tetap semangat? Semangat. Harus semangat ya. Sudah sarapan? Sudah. Nah, hendaknya anak-anak Ibu sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu ya, biar perutnya itu kenyang, sehingga sampai di sekolah itu bisa fokus dan konsentrasi menerima materi pelajaran. Ya. Iya, Bu. Baiklah di sini anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan bacaan doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Siap, Bu. Ya, Bu. Kak Gus. Aidil. Ya, siap, gerak, berdoa, mulai. Ayo semuanya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ilman Warzuqni fahman. Amin. Kalau baca doa anak-anak Ibu itu harus serius. Jangan ada yang ketawa ya. Itu Ibu lihat banyak yang sambil berdoa sambil ketawa, itu nggak boleh ya. Ya, Harus Bu. serius supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Baiklah anak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pelajaran kita hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu kehadirannya. Nah, coba yang Ibu panggil namanya, harap bersuara. Angkat tangannya ya. Aidil, hadir? Hadir, Bu. Ya. Pak Gus Rizal, hadir? Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah ternyata anak Ibu hadir semuanya hari ini. Nah, baiklah anak Ibu, sekarang coba perhatikan pakaiannya apakah sudah rapi. Kemudian tempat duduknya itu apa ada sampah di bawah kolom mejanya. Kalau ada sampah silakan ambil dan buang keluar. Nah, sudah? Sudah bersih, Bu. Sudah siap. Izin buang. Sudah, Bu. Ya, keluar. Pak Gus Rizal buang sampahnya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Yalah. Baiklah, Nah Ibu, di sini sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita awali dengan pembacaan surat-surat pendek ya. Surat Al-Anas, bisa nggak surat Anas? Bisa, Ibu. Bisa, Nah, Bu. ayo sama-sama kita baca surat Anas dulu. Ya, mulai dari bacaan Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semoga dengan kita membaca ayat Al-Quran ini akan memberikan kita keberkahan dan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Iya. Amin. Baiklah, Nah Ibu, sekarang kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini.
yaitu tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Namun sebelumnya kita singgung sedikit tentang materi kita yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu kemarin tentang apa? Ada Masih, yang Bu. masih ingat apa Ada, materi Bu. tentang sujud syukur. Terus sujud apa lagi? Syukur, Bu. Sujud sahwi dan sujud tilawah. Iya, ada yang bisa nggak? Atau ada yang masih ingat nggak? Sujud syukur itu apa? Sujud syukur, Bu. Iya, Saya, Bu. Coba Bu Sujud. Dian. Sujud syukur itu adalah sujud sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, Bu. Iya, bagus Bu Dian. Lanjut, sujud sahwi. Siapa yang bisa? Saya, Saya, Bu. Ya, coba Bu Diana. sujud sahwi itu, Bu, sujud yang dilakukan apabila ada yang lupa di dalam sholat, Bu. Iya, coba siapa yang bisa mencontohkan seperti apa tuh lupa dalam sholat? Misalnya, Saya, Rakaatnya, Bu. Bu. Rupa rakaat. Iya, seandainya kita lupa rakaat dalam sholat, nah kita bisa melakukan sujud sahwi. Sahwi. Kemudian ada lagi yang namanya sujud apa lagi? sujud Tilawah, tilawah. Bu. Tilawah, Bu. Sujud tilawah, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Sujud tilawah yaitu sujud yang dibacakan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, Bu, baik ketika iya, salat apa itu maupun di ayat luar salat. sajadah Pak Aidil? Ya, Bu. Ayat sajadah itu apa? Salah satunya terdapat di surat As-Sajadah, Bu, ayat yang ke-15 kalau nggak salah. Nah, ya. Ketika kita mendengar membaca Al-Qur'an ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Tilawah. Nah, itu adalah materi kita minggu kemarin. Apapun itu sujudnya, intinya itu adalah menunjukkan adanya ketaatan kita, keyakinan kita, dan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Berikan. Terus apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Hubungannya itu sama-sama mensyukuri nikmat Allah. Nah, apa sih nikmat Allah yang ada di materi kita pada hari ini? Nanti kita akan menyaksikan ya apa namanya penjelasannya. Baiklah, Anak Ibu, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak harus menyimak media pembelajaran. Nah, nanti ada medianya. Di samping Ibu yang menjelaskan, ada juga videonya. Nah, yang mana nanti anak diharapkan, Anak Ibu ya, diharapkan dapat menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Ini tujuannya ya. Kemudian nanti anak-anak diharapkan dapat mengetahui bagaimana bentuk sistem pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian yang ketiga ini peserta didik nanti anak-anak diharuskan untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus itu sendiri. Oke, paham itu anak-anak tujuannya? Paham, Bu. Ini ada kegiatan belajar kita hari ini. Nah, apa kegiatan kita hari ini? Ini adalah tugas anak ibu ya, yang mana nanti ibu bagikan kelompok. Nah, duduk secara berkelompok. Setelah dibagi, silakan duduk secara berkelompok. Terus lakukan identifikasi pernyataan mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus ini. Yang mana sebelumnya ini anak ibu kita menggunakan metode discovery learning ya. Anak-anak mencari penemuan-penemuan yang ada di dalam sejarah Bani Umayyah yang mana nanti akan ibu tampilkan penjelasannya dan juga videonya. Anak-anak menyimak dari video itu dan dari penjelasan ibu sendiri ataupun dari informasi-informasi buku-buku lainnya. Nah, anak-anak buat pernyataan itu. Kemudian yang ketiga, setelah membuat pernyataan itu, anak-anak membuat pertanyaan. Nah, tugas anak-anak ibu, buat pertanyaan mengenai materi tersebut. Nah, setelah menyimak video, anak-anak itu tuh membuat pertanyaan.
merumuskan pertanyaan. Kemudian anak-anak mengumpulkan materi yang dipelajari dari berbagai sumber tadi, termasuklah video. Kemudian lakukan penguraian dan penafsiran terhadap materi yang ditemukan. Nah, terakhirnya anak-anak Ibu berikan kesimpulan atau menjelaskan bagaimana sebenarnya sejarah berdirinya dari Umayyah Bani Umayyah itu. Nah, menyimak video tadi. Paham kira-kira anak Ibu tugasnya hari ini? Paham, Bu. Paham. Kalau belum paham, silakan tanyakan. Ya. Nah, ini Ibu bagikan kelompoknya. Ada 4 kelompok ya. Yang pertama kelompok ada Pak Aidil, Azizah, dan kelompok kedua ada Ibu Diana, Endang. Yang ketiga Pak Hairul, Edison, dan yang keempat adalah Pak Adi dan Deli. Ini adalah nama-nama kelompoknya. Nah, sekarang silakan duduk per kelompok. Nah, sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita sebelum memulai ke materinya di sini ada pantun pemantik. Ada yang tahu nggak apa itu pemantik? Nggak ada yang tahu. Pemantik itu adalah pemancing. Nah, pemancing. Pemancing apa? Dari pantun ini bisa memancing kita untuk sebagai pedoman untuk mempelajari tentang sejarah ini. Nah, coba siapa yang bisa baca pantun pemantik ini? Saya, Bu. Nah, coba baca, Bu Diana. Ke Jakarta naik sepeda. Iya, Jangan lupa untuk Ah. sarapan iya, hidup bermakna Iya. agar Al-Quran hadis sebagai pedoman. iya, bagus. Itu pantun yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Ayo, Bu. Nah, coba Bu Dian. Siang-siang pergi ke taman. Hari Iya. Minggu diam di rumah. Dengan Cakep. Al-Quran hidup akan aman. Dengan Iya. hadis hidup akan bersih. Iya, itu adalah 2 pantun yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Coba siapa yang bisa memberikan apa pesan yang terkandung dari pantun ini? Ayo, Bu. Ya, coba Pak Gus Rizal. Apa Eh, pesan yang terkandung di dalam pantun kita ini? pesannya, Bu, kalau kita Nah. hidup itu mempedomi Al-Quran dan hadis, kita akan mendapatkan keselamatan, Bu. Iya, bagus. Nah, kalau hidup kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah hidup kita akan selamat, hidup dunia dan Akhirat. kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk, perilaku-perilaku yang buruk, sehingga hidup kita akan bersih dari pikiran-pikiran dan hati yang kotor. Nah, itu ya fungsi Al-Quran dan hadis. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan masuk kepada intinya. Nah, anak-anak tolong disimak sambil bekerja kelompok, sambil kerjakan cari pertanyaan dari materi yang Ibu jelaskan dan video yang akan Ibu tampilkan nanti. Nanti habis ini anak-anak Ibu sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas nanti. Oke. Nah, di sini ada sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Nah, ada yang sudah pernah dengar nggak tentang kisah Bani Umayyah ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, dinasti Bani Umayyah ini merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin. Presiden. Khulafaur Rasyidin itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya, terus siapa lagi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ini sahabat Rasulullah ya. Ya. Terus siapa Bu. lagi? Usman bin Utsman bin Affan. Usman bin Affan. Terus Ali bin Ali. Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib. Talib. Iya, itu adalah keempat Al-Khulafaur Rasyidin. Dan Bani Umayyah ini merupakan pemerintah kaum muslimin yang berkembang setelah 4 Khulafaur Rasyidin itu.
Kemudian dinasti Umayyah ini didirikan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan atau disebut juga dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Kemudian dinasti Umayyah ini berlangsung hingga 132 Hijriah atau 32 Hijriah ya, atau selama 132, maaf. Atau selama 90 tahun. Nah, Bani Umayyah ini berkembang selama 90 tahun, hampir 1 abad, lumayan lama itu ya. Sejarah kaum muslimin berkembang selama 90 tahun. Lama kan? Ya, Lama, Ya, Bu. Bu. Adapun Muawiyah ini menjadi khalifah bukan hanya kemenangan diplomasinya pada Perang Siffin, namun karena basis rasional yang solid bagi landasan politiknya. Nah, bukan saja Perang Siffin ya, dia menjadi khalifah kemenangannya, tapi juga dari dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Kemudian Muawiyah orang yang sangat bijaksana, dan Muawiyah ini juga memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Nah, sistem pemerintah Umayyah ini adalah kepemimpinan Murun. turun. Ada yang ngerti nggak kepemimpinan turun-temurun itu apa? Monarki. Ya, monarki, disebut monarki. Kalau yang namanya turun-temurun itu adalah keturunannya. Nah, kalau dia sudah meninggal, nanti yang menggantikan anaknya gitu. Terus yang ini meninggal, anaknya itu lagi. Itulah yang maksud dengan turun-temurun. Ya. Ya. Nah, ini adalah khalifah yang pernah memimpin dinasti Bani Umayyah selama 90 tahun itu ada 14 khalifah. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, dan sampailah yang keempat. Tunggu. Yang ke-14 itu adalah Marwan bin Muhammad. Itu adalah ke-14 dari khalifah yang pernah memimpin Bani Umayyah. Oke. Paham anak Ibu? Paham, Halo. Oke. Untuk lebih menambah informasi di sini ada video. Silakan anak-anak Ibu menyimak video ini. Kemudian cari pertanyaan, kemudian simpulkan ya. Nanti didiskusikan dengan temannya. kok dari tantu. Ini adalah videonya. Mudah-mudahan tidak macet ya. Belum nampak, Bu. Nampak? Nampak. Iya. IB Pisiun. IB Pisiun. Suaranya terdengar nggak? Belum, Bu. Oh, belum. Belum ada suara, Bu. Sudah ada? Suaranya nggak Belum ada. bersuara, Bu. Nggak ada suara, Bu. Ada. Nah, Ada dikit. Terus hilang lagi. Nggak ada. nggak ada ya? Nggak Nggak ada. ada, Bu. Nggak ada, Bu. Dibaca aja, itu ada bacaannya, nah nih, Bu. Bani Umayyah adalah anak cucu atau keturunan Umayyah. Umayyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah berasal dari keluarga Bani Umayyah. Ada pun kata daulah pemerintahan Harun. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berawal dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Keluarga Umayyah dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membajak Ali jika membunuh Utsman. Setelah itu umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, kelompok Abu Bakar. Jika perpecahan tersebut, maka terjadilah peperangan antara kelompok.
Oke, anak Ibu, sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan anak-anak Ibu berdiskusi dengan kelompoknya. Terus nanti akan ditampilkan per kelompok di depan kelas. Oke, Ibu kasih waktunya selama 15 menit. Silakan. Iya, Sudah, Bu, Bu. Sudah, Bu. Bu. Iya, kalau sudah berarti kita tampil ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, coba kelompok 1 Iya, terlebih Ibu. dahulu. Kelompok 1 siapa? Perwakilannya yang akan menampilkan. Silakan Bu Aziza. Ya. Coba. Apa? Setelah masa Al-Khulafa Ur-Rasyidin, berdiri dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah. Bani Iya. Umayyah dan orang-orang Suriah, Muawiyah dipandang sebagai negarawan sejati dan bijaksana. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang merubah dari demokratis menjadi kepemimpinan turun-temurun. Sudah, Bu. Bagus sekali. Mari kita berikan tepuk tangan dan aplaus kepada kelompok 1. Iya. Terima kasih. Kemudian untuk ke kelompok berikutnya, Pak Gus, kelompok Pak Gus Rizal. Pak Gus Rizal kemana? Izin tadi, Bu. Sebentar, Bu. Oh, izin. Ya udah kalau gitu untuk hari ini kegiatan kelompok kita sudah selesai. Alhamdulillah semuanya sudah menampilkan yang terbaik. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Tepuk tangannya. Iya. Berarti anak Ibu sudah mengerti ya tentang materi kita hari ini. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, nah di sini sedikit Ibu ingin memberikan sebelum penutupan kita ya, Ibu ingin memberikan tanya jawab pertanyaan. Siap nggak ditanya? Ya. Insya Allah. Siap, Bu. Coba siapa yang menyimak tadi nih? Siapa yang tahu siapa pendiri dari Bani Umayyah yang pertama? Abu Sufyan, Bu. Muawiyah. Iya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sufyan. Ya. Pintar, Bu Dian. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana bentuk dari pemerintahan Bani Umayyah ini? Sistem pemerintahannya? Turun, Bu. Turun, bagus. Terus yang terakhir, coba siapa yang bisa menyimpulkan nilai-nilai apa saja yang bisa kita peroleh dari sejarah ini? Siapa yang bisa? Yang pertama, apa nilai-nilainya? Apa? Nah, dari sejarah ini kita bisa melihat kecerdasan dan kepintaran dari Bani Umayyah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, masa pemerintahannya itu umat Islam itu sangat berkembang, sangat maju. Nah, apa kemajuannya? Nah, bisa kita melihatnya apa yang sudah dilakukannya baik di segi ekonominya, di segi pendidikannya itu sangat maju ketika itu. Oke, nah itu adalah penutupnya untuk berikutnya. Anak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas. Berarti tugas individunya Ibu minta anak-anak Ibu melaksanakan di halaman 32 di dalam buku paketnya. Kerjakan di situ ada soal esai sebanyak 5 buah. Tolong kerjakan. Kemudian hasilnya nanti dikirim melalui Google Drive saja ya. Oke, untuk kegiatan kita hari ini Bu Rasa cukup. Kemudian kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya, ayo tutup baca doa lagi. Aidil. Semuanya siap. Akhiri Ya. pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu dengan pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kedua, masih materi yang sama, tapi submateri yang berbeda, yaitu tentang kemajuan dari
Bani Umayyah ini di Damaskus, apa saja kemajuannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Anak Ibu Iya, ya. Bu. Ya, Berasa Bu. demikianlah Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.